Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Berjumpa lagi kita dalam renungan pada saat pagi hari ini. Harapan saya Bapak Ibu Saudara bangun dengan tubuh yang sehat dan siap untuk menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama agar melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang datang bagi saya dan saudara saat pagi hari ini dapat memberikan satu motivasi baru, dapat memberikan satu kekuatan baru kita ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mengimani bahwa bersama Tuhan kita mampu melewati setiap masa-masa yang sukar. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas berkat kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Pagi hari ini sebelum kami melangkah dalam setiap aktivitas kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, kiranya Engkau Allah Roh Kudus yang akan memeteraikan, menyingkapkan setiap rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu, kami dapat memahaminya, mengerti, dan kami dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, renungan kita pada saat pagi hari ini saya memberikan judul, yaitu jangan menyerah di masa sulit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang bahwa Tuhan mengizinkan ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang seolah-olah bahwa tidak ada jalan keluar. Bahkan kita akan menghadapi masa-masa yang sulit, yang seolah-olah bahwa tidak ada sumber pertolongan bagi saya dan saudara. Tetapi saat pagi hari ini, sebagai umat kepunyaan Allah yang kita beriman dan kita memiliki Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, maka kita harus tetap teguh di dalam iman kita. Jangan pernah digoyahkan oleh karena berbagai macam pergumulan, oleh berbagai macam persoalan hidup. Kita harus terus melangkah maju dan berpikir bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Masa sulit itu bagaikan badai yang terkadang menerjang kehidupan saya dan saudara. Nah, badai ini bisa datang dalam berbagai bentuk, bahkan dalam segala situasi, seperti masalah kesehatan, kesulitan ekonomi, keuangan, keretakan hubungan di dalam keluarga, bahkan tragedi-tragedi yang lainnya yang terkadang bahwa kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi ternyata kita diizinkan untuk berada dalam situasi-situasi yang seperti ini. Nah, saat pagi hari ini tentunya firman Tuhan ingin datang kepada saya dan saudara, bagaimana supaya kita mampu untuk melewati setiap badai-badai kehidupan kita, masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, ketika diperhadapkan dengan kehidupan kita, agar kita tidak kehilangan pengharapan di dalam kita mengiring akan Tuhan, dan tetap menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara, dan Dia akan menyertai kita sampai Maranatha. Kalau kita melihat di dalam Ulangan 31 ayat 8, firman Tuhan berkata demikian, "Janganlah takut dan janganlah patah semangat, sebab Tuhan Allahmu berjalan di depanmu, Dia sendiri akan berperang untukmu, Dia sendiri akan menyelamatkanmu dengan tangannya yang kuat." Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, renungan firman Tuhan ini tentunya menjadi satu kekuatan baru bagi saya dan saudara, di mana firman Tuhan berkata, jangan takut, jangan pernah patah semangatmu. Banyak situasi-situasi, masa-masa yang sulit yang mungkin akan kita hadapi dan mungkin sudah kita hadapi. Firman Tuhan berkata, jangan pernah takut, jangan pernah patah semangat. Kenapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Karena firman Tuhan berkata, sebab Tuhan Allahmu berjalan di depanmu. Dia akan ada di depan kita. Setiap badai, persoalan, pergumulan hidup boleh datang, tetapi ketika Tuhan berjalan di depan kita, maka Dialah yang akan menuntun kehidupan kita. Dia akan menyertai kita agar kita tetap berjalan di dalam koridor kebenaran firman Tuhan.
bukan hanya berjalan di depan kita, kata firman Tuhan, Dia sendiri akan berperang bagi saya dan saudara. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu patah semangat, kata kebenaran firman Tuhan. Selain Dia berjalan di depan kita, Dia sendiri yang akan berperang untuk saya dan saudara. Dia sendiri yang akan menyelamatkan hidupmu, kata firman Tuhan, dengan tangannya yang kuat. Jadi ketika persoalan badai kehidupan menerpa kehidupan kita, ingat ayat firman Tuhan ini berkata bahwa jangan pernah kita takut, jangan pernah kehilangan semangat. Kita harus menjadi pribadi yang optimis dan melihat ke depan bahwa Tuhan punya rencana yang indah atas kehidupan saya dan saudara. Dia sendiri yang akan berjalan di hadapan kita. Dia yang akan berperang untuk menggantikan kita, dan Dia sendiri akan menyelamatkan kita dari segala jerat kuasa iblis, kuasa kegelapan yang akan membuat kita jatuh di dalam dosa. Mazmur 54 ayat yang keempat berkata, sekalipun aku dikepung oleh 1000 orang, aku tidak akan takut. Sekalipun perang meletus melawan aku, hatiku tetap tenang. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pemazmur berkata bahwa sekalipun aku dikepung oleh 1000 orang, aku tidak takut. Seolah-olah bahwa kita dalam suatu kondisi di mana kita sudah tidak berdaya lagi. Tidak ada seorang pun lagi yang mampu menolong kita. Persoalan, permasalahan, pergumulan hidup seolah-olah menekan kehidupan kita, sehingga membuat kita berdiri pun seolah-olah sudah tidak bisa lagi. Tetapi apa kata kebenaran firman Tuhan? Sekalipun aku dikepung oleh 1000 orang, aku tidak akan takut. Sekalipun perang meletus melawan aku, hatiku tetap tenang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketenangan merupakan satu kekuatan kita di dalam Tuhan. Ketika kita tetap tenang dalam segala pergumulan, dalam segala situasi, kita bisa mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, kemudian kita berdoa, meminta kekuatan dan meminta pertolongan. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang dalam kehidupan kita, sebab Tuhanlah yang akan berperang menggantikan saya dan saudara. Yesaya 41 ayat yang ke-10 berkata, janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Janganlah gelisah, sebab aku ini Allahmu. Aku akan menguatkan engkau, aku akan menolong engkau, aku akan menopang engkau dengan tangan kananku yang penuh kasih. Sangat luar biasa renungan firman Tuhan saat pagi hari ini. Jangan takut, sebab aku, yaitu Yesus, yang akan menyertai saya dan saudara. Jangan gelisah, kata kebenaran firman Tuhan, sebab aku ini Allah, kata firman Tuhan. Dialah penyelamat kita, dialah kekuatan kita. Dia berkata, aku akan menguatkan engkau di saat kita lemah. Aku akan menolong engkau di saat tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita. Aku akan menopang engkau dengan tanganku yang penuh kasih. Saudara, orang lain bisa mengulurkan tangannya sekali dua kali, tetapi mereka punya batasan. Tetapi tangan Tuhan akan selalu terulur untuk menolong saya dan saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana kita bisa menghadapi masa-masa sulit? Dari ayat-ayat Alkitab yang kita dengarkan ini, saya memberikan beberapa kesimpulan untuk renungan saat pagi hari ini. Yang pertama, yaitu jangan pernah kita bersandar kepada kekuatan kita sendiri, tetapi bersandarlah kepada Allah. Sebab Dialah yang mampu dan jauh dapat melakukan apa yang tidak bisa kita kerjakan. Di saat kita lemah, di saat kita tidak berdaya, Dialah sumber kekuatan bagi saya dan saudara. Dialah sumber penghiburan kita yang luar biasa. Oleh sebab itu, bersandarlah kepada Allah. Jangan bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Sebab kita manusia ini terbatas, kita penuh dengan kelemahan, kita penuh dengan berbagai macam ketidakberdayaan. Tetapi ketika kita bersandar kepada Allah, artinya kita menempatkan Dia sebagai sumber kekuatan kita, maka Dia akan memampukan saya dan saudara. Kemudian yang kedua, yaitu carilah orang-orang di sekitar kita
yang bisa memberikan dukungan, support untuk saya dan saudara. Jangan kita lari kepada dunia. Jangan kita lari kepada kesenangan-kesenangan dunia untuk kita keluar dari masalah kita. Tetapi carilah orang-orang atau hamba Tuhan, atau pendeta, atau saudara seimanmu yang bisa engkau ajak berbicara untuk berkomunikasi, untuk dapat membangun engkau, bukan untuk melemahkan engkau. Tapi cari mereka yang dapat memberikan support dan dukungan, apalagi pendeta hamba Tuhan yang bisa mendoakan Bapak Ibu Saudara agar semakin teguh di dalam Tuhan. Jangan cari jalan pintas, jangan cari solusi sendiri, tapi cari Tuhan. Cari kumpulan orang-orang percaya, datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Kemudian yang ketiga, yaitu bagaimana kita menghadapi masa-masa sulit kita. Yang ketiga, yaitu kita harus tetap menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Berusahalah untuk tetap menjaga kondisi fisik kita dengan baik, karena ketika tubuh kita sehat, maka saya percaya juga kita mampu dalam menghadapi berbagai macam hal. Mental, jiwa kita pun juga harus dipersiapkan semaksimal mungkin, saudara. Jadi bukan hanya sekedar mental kita yang teguh, tapi fisik kita lemah. Kedua-duanya kita harus mempersiapkan diri, karena iblis akan punya banyak cara membuat kita jauh dari hadapan Tuhan. Kemudian yang keempat, bahwa ingatlah selalu bahwa kalau tahun-tahun sebelumnya Tuhan sudah menolong kita, maka tahun ini pun juga, hari ini, besok, dan seterusnya, Tuhan akan selalu menolong saya dan saudara. Dia tidak pernah akan membiarkan saya dan saudara sendiri. Dia akan selalu menyertai kita di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar. Dia yang akan menolong saya dan saudara. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Kita harus terus berjuang dan menaruh kepercayaan kita kepada Allah. Maka Dialah sumber kekuatan bagi saya dan saudara, yang akan memberikan kemenangan yang sesungguhnya bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa masa sulit tidak akan pernah berlangsung selamanya. Dengan iman kita yang teguh, iman kita yang kuat, tekad kita yang bulat, dengan penuh pengharapan kepada Tuhan, saya percaya bahwa kita mampu melewati berbagai macam tantangan, berbagai macam pergumulan, dengan tentunya kemenangan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita, segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, kata kebenaran firman Tuhan. Maka akan menunjukkan jalan keluar dan memberikan kekuatan baru bagi saya dan saudara. Mari kita berdoa untuk renungan pagi hari ini. Terima kasih Bapa baik. Kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa kami harus teguh dalam iman kami Engkau. Kami tidak perlu mengandalkan kekuatan kami. Kami tidak harus mengandalkan orang lain, tapi kami harus mengandalkan Engkau. Karena di masa yang sulit, masa-masa yang sukar, kami tahu bahwa kami akan kuat, kami mengandalkan akan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur berkat umat kepunyaan-Mu saat pagi hari ini. Mereka mendengarkan renungan pagi hari. Kuatkan, teguhkan iman percaya mereka. Mungkin saat ini mereka sedang dalam pergumulan, entahkah itu pergumulan keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak tua, entahkah itu pekerjaan, usaha, pendidikan, atau apa saat ini menjadi pergumulan umat kepunyaan-Mu. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan mengalir dalam hati kami, agar kami tetap bersuka cita, kami tetap teguh dalam iman kami kepadamu. Berkatilah seluruh umat kepunyaan-Mu mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat pagi hari. Diberkatilah setiap pekerjaan-Mu, usahamu, pendidik, bahkan segala aktivitasmu yang tidak menyimpang dari firman Allah. Berkat yang baru akan diperintahkan oleh Allah. Keluargamu, tetanggamu, suami, istri, anak-anak, serta orang tuamu diberkati. Janji Tuhan Dialah Allah Immanuel yang akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Terimalah berkat, rahmat, hikmat dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta karunia-karunia baru dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kedua, menjemput kita berkerajaan kekal untuk selama-lamanya. Mengeterimanya di dalam nama Yesus Kristus, mari kita bersama-sama Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati Tuhan, tetap semangat, tetap optimis. Ada begitu banyak masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Kita percaya, kita hadapi dalam hidup ini. Tetapi kalau Tuhan sudah tolong kita belumnya, maka hari ini, besok, dan seterusnya Tuhan akan tetap menolong saya dan saudara. Memberkati kita semuanya. Shalom.